Ibu sudah bisa bangun. Film ini dimulai dengan seorang ibu yang sedang terbaring di atas kasur sambil berkomat kamit membaca doa. Lalu film beralih kepada seorang perempuan bernama Rini. Ia tengah kebingungan dengan masalah finansial keluarganya yang kehabisan uang untuk biaya pengobatan ibunya. Berbagai usaha telah ia lakukan untuk mencari uang tambahan. Ia rela berhenti kuliah dan meminta royalti milik ibunya yang sempat berkarir di dunia tarik suara. Ibunya terkenal dengan lagunya Kelam Malam. Lama ku datang. Sebelum akhirnya jatuh sakit selama 3,5 tahun tanpa diketahui penyebabnya. Namun karirnya sudah lama redup, sehingga sudah tidak menghasilkan royalti lagi. Maka dari itu, agar bisa melanjutkan hidup, ayahnya Rini pun menjual rumah mereka. Sehingga sekarang ia tinggal di rumah neneknya. Namun ternyata, untuk biaya hidup dan pengobatan ibunya, uang penjualan rumah tidak cukup. Sehingga mereka menggadaikan rumah neneknya. Rini memiliki 3 orang adik laki-laki. Ia adalah Tony, seorang pria 16 tahun yang rela menjual motor dan barang pribadinya demi kebutuhan keluarga. Lalu ada Bondi, anak berumur 10 tahun yang penakut, dan Ian, anak berumur 6 tahun yang bisu atau tidak bisa berbicara. Mereka pun saling bekerja sama untuk merawat ibunya yang sudah sakit parah. Saking parahnya, ibu mereka sudah tidak bisa bergerak lagi. Untuk meminta bantuan pun sang ibu harus membunyikan loncengnya, guys. Tony sangat dekat dengan ibunya. Ia selalu menyisir rapi rambut sang ibu sebelum hari mulai gelap. Ketika sedang disisir, Tony melihat rambut ibunya banyak yang rontok. Rambut ibu kenapa? Lalu seketika jendela terbuka dengan sendirinya. Setelah itu, Rini mendengarkan pembicaraan bapak dan ibunya. Rini tidak bisa mendengar dengan jelas. Namun jika didengar lebih cermat, si bapak ini kayak yang nyuruh istrinya buat mati aja. Soalnya kasihan kalau terus ngerepotin anak-anaknya. Biaya pengobatan pun sudah habis juga. Saat tengah malam, Rini terbangun karena mendengar suara lonceng ibunya. Ia melihat ibunya bisa bangun. Ibu sudah bisa bangun. Namun ternyata itu bukan ibunya. Dan ternyata itu hanya mimpi. Selang berapa waktu ia mendengar suara lonceng kembali. Ia merasa deja-vu. Ia melihat ibunya sudah bisa bangun. Sudah bisa bangun. Tak lama dari itu, ibunya pun terjatuh ke lantai dan meninggal dunia. لا سيدنا وحبيبنا وشافي الله تعالى الحمد لله صحابة رسول الله. Di pemakaman ibunya, keluarga Rini bertemu dengan seorang ustadz dan anaknya yang bernama Hendra. Mereka turut berbela-sungkawa. Tetapi ustadz merasa jika ia tak pernah melihat keluarga ini ke masjid. Bapak menjawab jika mereka tidak sholat. Lalu Rini melihat jika Bondi sedang diam berdiri dan tidak bergerak sama sekali. Bondi mengatakan, kata guru agama di sekolah, 40 langkah anggota keluarganya pergi, maka mayatnya bakal bangun lagi.
sedangkan ia sudah melangkah sebanyak 39 kali. Rini menjawab jika itu tidak benar, itu cuma tahayul. Karena tidak mau berdiri di kuburan sampai malam, akhirnya Bondi melanjutkan langkah kakinya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah kematian ibunya, bapaknya pun akan pergi ke kota untuk mencari uang agar bisa menebus rumah ini yang sempat digadaikan. Kematian ibunya ternyata jadi awal dari teror di rumah ini. Mula-mulanya Tony yang sedang mendengarkan radio teralihkan fokusnya karena mendengar suara lonceng ibunya berbunyi. Dengan perasaan takut ia menuju kamar ibunya. Ia melihat lonceng itu terbang, guys. Kini mereka hidup tanpa orang tua dan harus bisa melengkapi satu sama lain. Bondi tidak mau pergi ke sekolah dengan alasan karena ibunya baru aja meninggal. Ia malah bermain mainan teropong pemberian dari Tony. Ia ngajak Bondi main, tapi Bondi malah ngacangin soalnya keasikan sama mainan barunya. Ia ngasih upil sehingga Bondi langsung kabur. Karena Bondi gak mau main bersamanya, maka ia bermain petak umpet bersama neneknya. Walaupun neneknya punya penyakit asma dan sudah duduk di kursi roda, tetapi terlihat jika ia sangat sayang kepada cucunya. Sementara itu Bondi masih sibuk dengan mainan teropong barunya. Di dalam mainan itu Bondi bisa melihat berbagai pemandangan yang indah. Seketika ia terkejut karena ada foto ibunya yang menyeramkan. Malam harinya, Tony yang sedang tidur sambil mendengarkan cerita di radio, seketika terkejut karena radio berpindah ke lagu Kelam Malam. Beberapa kali dipindahkan, radio itu terus-menerus memutar lagu ibunya. Ia pun mendengar suara orang yang memanggil namanya. Sisi ibu Tony. Ternyata itu adalah arwah ibunya yang meminta untuk disisirkan. Di sisi lain, Tian kebelet pengen pipis. Bondi tidak mau bangun sehingga Ian pergi ke WC sendirian. Tak lama Bondi pun menyusulnya karena ia pengen pipis juga. Tapi mereka tidak berani balik lagi ke kamar, soalnya takut dengan foto ibunya yang tertampang di lorong rumah. Bondi mempunyai ide. Ia akan menutupi foto ibunya menggunakan kain. Namun seketika kain itu berubah menjadi sosok ibunya. Rini pun datang menghampiri mereka, dan terlihat jika hantu tadi sudah tidak ada, dan kainnya pun sudah benar menutupi foto ibunya. Sementara itu sang nenek terlihat sedang menulis surat dengan ekspresi ketakutan. Keesokan harinya, Tony mengubur barang-barang milik ibunya, supaya ibunya tenang dan tidak mengganggunya lagi. Hendra anaknya Pak Ustadz mengajak Rini keluar jalan-jalan. Ia mengatakan jika pada saat pemakaman kemarin, ia melihat ada seorang perempuan datang. Di kamar ibunya Rini pun terlihat ada perempuan itu. Perempuan itu sangat mirip dengan ibunya Rini. Tetapi ia rasa itu adalah arwah jahat yang menyerupai wujud ibunya. Sehingga ia menyarankan Rini agar segera keluar dari rumah itu dan ia bisa tinggal di rumahnya dulu. Rini tidak mau merepotkan. Ia juga tidak percaya tahayul. Ia akan tetap berada di rumah itu sampai ayahnya pulang. Sepulangnya dari luar, Rini mendengarkan suara jeritan Bondi. Bondi sangat terkejut karena menemukan neneknya sudah tewas tercebur ke dalam sumur. Di kamar neneknya Rini menemukan sepucuk surat.
Surat itu akan neneknya kirimkan kepada seorang pria bernama Budiman. Tetapi surat itu belum sempat diposkan. Maka dari itu dengan diantarkan oleh Hendra, Rini pun mengantarkan surat itu ke alamat Pak Budiman. Budiman menceritakan jika dulu ia sangat dekat dengan neneknya. Saking dekatnya mereka sampai tidak pernah pacaran. Akhirnya neneknya menikah dengan teman sekelasnya. Mereka pun mempunyai anak, yaitu bapaknya Rini. Kemudian bapaknya Rini menikahi seorang seniman, yaitu ibunya. Dulu neneknya sempat tidak merestui hubungan kedua orang tuanya. Neneknya pun menganggap ibunya sebagai menantu yang tadi idamkan karena ibunya tidak bisa menghasilkan keturunan. Tapi semenjak Rini dan ketiga adiknya lahir, hubungan neneknya dengan ibunya pun jadi membaik. Karena itu ibunya pun dikatakan telah mengikuti sebuah sekte pemuja setan demi mendapatkan keturunan. Sebelum Rini pulang, Budiman pun memberikan majalah buatannya yang bernama Maya. Majalah itu berisikan artikel tentang pengabdi setan. Lalu datanglah seorang pria tunanetra yang akan dipijit oleh Pak Budiman. Sementara itu, Wondi masih shock karena melihat neneknya tenggelam di sumur. Ia mulai berlaku seakan-akan kerasukan dan terus mendapatkan bisikan untuk membunuh adiknya, yaitu si Ian. Di samping itu, Ian pun mendapatkan berbagai teror dari arwah neneknya, guys. Kenapa neneknya jadi jahat sama Ian? Tony yang membaca majalah Maya pemberian Budiman membicarakan mengenai hubungan ibu mereka dengan sekte pengabdi setan. Melalui artikel di majalah itu, Tony menjelaskan jika di kota-kota besar ada sebuah organisasi pemuja setan yang berhubungan dengan kesuburan. Jadi jika ada yang mau punya anak tapi gak bisa, gabung ke sekte itu lalu bisa punya anak. Secara sepintas hal ini memang bagus, yang penting punya anak. Tapi setiap anak terakhir yang dihasilkan dari ikut sekte itu harus diserahkan ke sekte kalau sudah berumur 7 tahun. Anak terakhir ibu mereka adalah Ian. Sedangkan 3 hari lagi, Ian akan berusia 7 tahun. Dan anak itu akan diambil dengan cara dijemput oleh mayat-mayat hidup. Katanya anak yang dijanjikan akan dijemput sama mayat-mayat hidup. Baguslah dia bilang begitu. Lega aku. Kalau dia bilangnya diculik, mungkin aku masih bisa percaya. Tapi Rini tidak peduli dengan semua hal itu. Ketika sedang menyiapkan makan untuk Ian, Rini mendengarkan suara bengek neneknya. Rini terkejut karena melihat penampakan neneknya di kaca. Mereka pun memanggil Pak Ustadz untuk memeriksa rumahnya. Pak Ustadz mendoakan rumah itu, lalu ia menasehati agar mereka beribadah supaya setan tidak gampang masuk ke dalam rumah. Atas saran Pak Ustadz, maka pada malam harinya, Rini mulai berwudu. Ketika wudu, Rini diganggu oleh ibunya. Kalian pernah dasi waktu wudu malam-malam pas bagian cuci muka matanya pengen terus kebuka karena takut ada yang ngintip. Setelah selesai berwudu, Rini pun segera melaksanakan sholat. Saat Rini sholat, bukan jin Hanzab yang mengganggunya, tetapi ibunya lah yang tak habis-habisnya menerornya. Karena ketakutan, Rini dan adik-adiknya berlari ke rumah Pak Ustadz. Untuk sementara mereka akan mengungsi di sana.
Keesokan harinya, Tony mengatakan jika menurut majalah ini, anak itu tidak bisa diambil jika tidak direlakan oleh keluarganya. Dan akan bisa diambil anak kalau anak itu tidak direlakan oleh keluarganya. Jadi mereka hanya tinggal bersatu. Selain itu, Tony juga membaca jika orang yang gabung ke sekte ini hamil bukan dari suaminya, tetapi dari para laki-laki yang ada di dalam sekte. Pernah mikir ya? Kita berempat, gak ada yang sama mukanya. Sebentar. Tak lama dari itu, telepon rumah berkering. Telepon itu dari Pak Budiman yang meminta Rini datang ke rusunnya karena ada suatu hal yang penting. Karena Rini harus menjaga adik-adiknya, maka Hendra lah yang akan pergi. Kurang sebulan nanti. Sampai coba lagi. Sementara itu, Bondi terus dibisiki oleh neneknya untuk menyakiti Ian. Karena tadi pisang yang telah keluarkan. Iya, untung kau nggak kena, Bondi. Sesampainya di rusun, Hendra diberikan sebuah artikel oleh Budiman. Artikel itu sebagai koreksi dari majalah yang ia berikan sebelumnya. Hendra bertanya, apa yang terjadi pada keluarganya Rini? Sebelum menjelaskan panjang lebar, Budiman pun mengencangkan suara radio dulu, supaya di luar tidak ada orang yang mendengar. Dan ia mulai menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada keluarganya Rini. Setelahnya Hendra pun pulang. Siapa? Redit, Pak. Saya bilang sore, kan? Sore saya tidak bisa, Pak. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamarnya Budiman. Ternyata ada anggota sekte yang dari tadi mendengar perbincangan Budiman dan Hendra. Sehingga keselamatan Budiman pun menjadi terancam. Salah satu anggota sekte pun membuat Hendra oleng dari motornya, hingga ia terlindas oleh truk. Jenazah Hendra pun dibawa oleh warga sekitar, dan Rini menemukan sebuah artikel yang terjatuh dari sakunya Hendra. Malam harinya, Rini melihat arwah Hendra di luar rumah. Tangannya pun ditarik keluar. Tetapi Pak Ustadz hanya diam saja karena menyesal telah ikut campur membantu keluarganya Rini. Akhirnya bapak mereka pun datang. Tadi ia melihat jika rumah kosong, maka dari itu ia datang ke sini. Setelah itu mereka semua pun pulang. Rini bertanya jika pada malam kematian ibu, bapaknya berbicara apa kepada ibunya. Bapak bilang apa ke ibu? Maksud bapak baik. Bapak bilang apa ke ibu? Bapak sayang sama kalian semua. Bapak bilang apa ke ibu? Lalu Ian yang sedang pipis ditarik oleh arwah nenek ke dalam sumur. Bapak pun langsung ikut nyebur, dan untungnya Ian masih bisa diselamatkan. Tak lama dari itu, datanglah banyak orang dengan pakaian berwarna serba hitam. Sambil membawa payung, mereka mengepung rumah, dan mereka merupakan para pengabdi setan. Mereka datang untuk mengambil Ian, tapi bapak menolak. Ia membawa pisau dan menyuruh mereka semua pulang. Para pengabdi setan itu pun malah menaburi benih di pekarangan rumah. Bapak, Rini, dan Tony pun terjebak di sebuah ruangan. Sedangkan Ian masih saja berusaha dihabisi oleh arwah neneknya. Tetapi Bondi menyelamatkan Ian dan menggagalkan usaha si nenek. Setelah itu para pengabdi setan pun pergi dan rumah tenang kembali. Keesokan harinya, keluarga Rini memutuskan untuk pindah ke rumah susun. Dari pagi mereka sibuk mengemas barang. Setelah itu mereka menunggu mobil yang akan menjemput mereka. Namun dari pagi sampai ke petang, mobil yang mereka tunggu tidak kunjung datang. Malahan Pak Ustadz lah yang datang ke rumah dan meminta maaf karena tidak bisa membantu mengemaskan barang. Pak Ustadz akan menemani mereka untuk menunggu mobilnya. Mereka pun duduk bersama sambil menunggu hari ulang tahun Ian yang ke-7. Bapak menyuruh Rini dan Tony istirahat dulu aja di kamar. Rini seketika ingat dengan artikel yang Hendra bawa. Ia segera membangunkan Tony. Rini menjelaskan jika artikel ini mengkoreksi majalah Maya.
Ternyata anak terakhir itu tidak akan diambil untuk dikorbankan, melainkan menjadi sosok titisan iblis. Maka dari itu selama ini arwah neneknya berusaha membunuh Ian yang semata-mata agar mereka semua selamat. Selain itu, anak terakhir tidak akan dijemput oleh para anggota sekte. Kemarin para anggota sekte hanya memberikan tanda agar mayat-mayat hidup datang ke rumah Rini. Tak lama kemudian terdengar suara lonceng. Mereka melihat ibunya naik ke lantai atas. Sementara itu bapak pun digentayangi hantu ibu. Lalu Bondi melihat Ian sedang mengobrol di dekat jendela. Padahal Ian bisu guys. Ian, kamu ngapain? Lagi bicara sama teman-teman. Dan terlihat jika teman-temannya adalah pocong. Kenapa ini semua? Mayat-mayat hidup pun bangkit dari kuburan, lalu mengepung rumah. Bapak, Rini, Tony, dan Bondi bersembunyi di kamar nenek. Mereka menemukan sang ustadz sudah tewas, ditusuk mayat hidup itu. Dan ini bapak. Apa semua? Dan Ian berjalan ke kerumunan mayat hidup bersama ibunya. Setelah itu para mayat hidup langsung menyerang mereka. Mereka berhasil masuk melalui pintu dapur. Mereka semua berusaha berlari dan terlihat jika arwah sang nenek berusaha menyelamatkan mereka dengan menahan pintunya. Budiman pun datang dengan mobilnya. Ia segera membawa keluarga Rini pergi dari rumah ini. Satu tahun telah berlalu. Kini mereka tinggal di sebuah rumah susun. Seorang tetangga datang dan memberikan serantam makanan. Halo, ini aku bawa makanan. Masaknya kelebihan. Perlu makanan, ke rumah aku aja. Aku sering masak banyak. Makasih banyak ya, Bu. Sama-sama. Tetangga itu pun balik lagi ke kamarnya. Lalu berbincang-bincang dengan suaminya. Sudah mentasin makanannya? Sudah. Kasihan mereka. Dan kita harus memastikan mereka tidak pindah. Sudah waktunya kita panen lagi. Sabar, Darmina. Dan terungkaplah bahwa ia adalah Darmina, sosok antagonis di film Pengabdi Setan tahun 1980. Dan film pun selesai. Nah, itu dia Stur, seluruh alur cerita dari film ini. Wow, masih banyak teka-teki yang ada di film ini. Dan mungkin akan terjawab satu persatu di film Pengabdi Setan 2. Melalui film ini, kita bisa tahu betapa mengerikannya akibat jika mengikuti sebuah anggota sekte Pengabdi Setan. Percayalah hanya kepada Tuhan, agar kita semua bisa selamat dunia akhirat. Oke lah, segitu dulu aja video kali ini. Mamam pamit dulu. Keep enjoy and see you.